Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sebelumnya Bu Guru akan absen dulu. Adi Wijaya, Aldi, Ali Priyadi, Ameliatus Zahro, Ana Khairunisa, Desi Nur Afriani, Devi Nawamulan, Dewi Supriyani Roya, Kamali Bagus, Maesa. Ya, hari ini berangkat semua ya, Nihil. Nah, kemarin kita sudah pada pembelajaran yang lalu yaitu tentang apa? Sifat wajib. Ada yang masih ingat? Ya, Mbak Ana. Iya, kemarin kita belajar tentang sifat wajib Allah, yaitu sifat yang pasti dimiliki oleh Allah sesuai dengan keagungan dan kesempurnaannya. Jumlahnya ada 20. Masih ingat apa saja ya? Allah wujud, kita tujuan pembelajarannya yang pertama adalah menjelaskan pengertian sifat mustahil. Yang kedua, mengidentifikasi sifat mustahil Allah, mendiskusikan ya, mengklasifikasikan sifat mustahil pada nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah. Kemudian kita menjelaskan pengertian sifat jaiz. Kita masuk yaitu sifat mustahil Allah. Apa itu sifat mustahil Allah? Perhatikan ke depan. Di sini adalah sifat yang mungkin ada, ya, yang mungkin tidak ada atau tidak layak disandarkan pada zatnya sebagai pencipta alam semesta. Sifat mustahil Allah itu kebalikan daripada sifat wajib. Ya, jumlahnya ada 20. Nah, 20 tersebut biar kita lebih ingat dalam menghafalnya ya, di situ kita perhatikan atau bisa dengarkan lagu berikut ini. Apa saja sifat mustahilnya Allah ya. Nah, sifat mustahil Allah itu ada apa saja? Yang 20. biar kita lebih menghafalnya ya, pakai lagu
bisa lebih mudah. Pertama adalah Adam. Adam itu artinya tidak ada. Tidak mungkin Allah itu tidak ada. Kalau Allah tidak ada, pasti tidak ada kita semua, tidak ada alam semesta ya. Maka masuk pada sifat mustahil. Yang kedua yaitu kudus. Kudus itu artinya baru. Masa Allah baru? Ya kan nggak mungkin. Kalau Allah baru, berarti siapa yang menciptakan kita semua ya? Jadi masuk pada sifat mustahil. Yang ketiga adalah apa? Fana. Fana itu artinya rusak. Kalau Allah itu rusak ya nggak mungkin. Jadi ini masuk pada sifat mustahil, yaitu sifat kebalikan daripada sifat wajib. Ya. Yang keempat adalah dari sifat mustahilnya Allah adalah masalatul hawadisi, artinya sama dengan makhluknya. Tidak mungkin bahwa Allah itu sama dengan makhluknya. Ya, kalau Allah sama dengan makhluknya, nanti Allah akan mengalami kematian, kehancuran ya. Nah, maka masuk pada sifat mustahil Allah. Kemudian dari sifat-sifat mustahil Allah itu jumlahnya nanti ada 20 ya. Sampai dengan ada yang namanya agama ya, artinya Allah itu maha bisu. Masa Allah bisu? Ya nggak mungkin, karena Allah itu berfirman yang terdapat dalam Al-Quran ya. Kemudian masuk yang ketiga dari sifat Allah adalah sifat jaiz. Apa itu sifat jaiz? Yaitu kebebasan Allah. Allah itu bebas berkehendak ya, bebas melakukan segala sesuatu atau tidak sesuai dengan kehendaknya Allah. Sifat jaiznya Allah itu ada satu, yaitu fi'lu kulli mumkinin autar uhu. Dari sifat mustahil Allah itu dikelompokkan lagi menjadi 4 ya. Ada sifat mustahil nafsiyah, ada mustahil salbiyah, mustahil ma'ani, dan mustahil ma'nawiyah. Sifat mustahil nafsiyah yaitu sifat yang berhubungan dengan zatnya Allah, yang berhubungan dengan zatnya Allah, maka sifat masuk pada sifat Adam. Contohnya sifat Adam. Kalau sifat mustahil salbiyah, sifat di sini yang menolak segala sifat yang tidak layak, seperti hudus, fana, mumasalatul hawadisi, qiyamuhu bi khairihi, dan ta'adud. Yang ketiga yaitu sifat mustahil ma'ani, yaitu ada asu, jahlun, ya, ada kaloha, mautun, umyun, bukun. Yang keempat sifat mustahil ma'nawiyah. Kelanjutan dari sifat mustahil ma'ani ada ajizan, jahilan, asoma, karihan, mayitan, akma, dan akama. Dari yang tadi Bu Guru jelaskan, ada yang mau ditanyakan? Udah jelas ya? Nanti Bu Guru bikin kelompok ya, kalian diskusi. Bu Guru punya kartu. Di sini nanti ada kartu, di mana kartu tersebut ada kartu di sini, di mana kartu terdiri dari 2 kartu. Kartu yang pertama yaitu berisi pertanyaan, kartu kedua berisi tentang jawaban. Nanti Bu Guru bagi kelompok, dalam satu kelompoknya itu ada 6 ya, nanti berpasang-pasangan. Silakan kelompok yang pertama maju. Tadi siapa ya? Kelompok pertama ada Mbak Ameliatus Zahro, Mbak Ana maju ke depan. Adi Wijaya, Aldi maju. Kelompok 1, presentasi kelompok 1 ya. Ya, hadapnya ke depan. Ya. Sifat wajib Allah adalah sifat yang pasti ada dan dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berikutnya sifat mustahil Adalah sifat yang menolak segala sifat-sifat yang tidak layak patut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab Allah Maha sempurna dan tidak memiliki kekurangan. ya. Ya. sifat jaiz Adalah sifat kebebasan Allah, kebebasan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Iya, itu tadi kelompok 1 ya. Kelompok 1 sudah presentasi, kita beri close dulu untuk kelompok 1.
sifat wajib adalah sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. 2. Sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah. 3. Sifat jaiz adalah sifat yang dilakukan Allah, yaitu sifat bebas berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Ya, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Silakan kembali ke bangkunya masing-masing. Terima kasih ya. Maju kelompok berikutnya, kelompok 2. Ya, kelompok yang kedua yang maju. Kelompok 2 tadi ada siapa saja? Ada Mbak Desi, ada Mbak Devi Nawang, Devi Supriyani. Sifat nafsiyah adalah sifat yang berhubungan dengan zat Allah semata. Ya, berikutnya klasifikasi sifat mustahil Allah. Sifat sanjia Adalah sifat-sifat yang tidak mungkin ada dan pasti tidak dimiliki oleh Allah. Sifat ma'ani hasil diskusi kelompok 2 adalah klasifikasi sifat mustahil adalah yaitu 1. Sifat mustahil nafsiyah yaitu sifat yang berhubungan dengan zat Allah semata seperti Adam. 2. Sifat mustahil salbiyah yaitu sifat yang menolak segala sifat yang tidak layak dan patut bagi Allah, seperti kudus karena mumasyaratul wajib yang menghubungi hoirihi ta'adud. 3. Sifat mustahil ma'ani yaitu sifat yang ada pada Allah dan sesuai dengan kesempurnaannya, seperti Asun, salah yang sebelah. jahul paudan semua hukum. Yang keempat, Sifat mustahil maknawiyah yaitu wanita dari sifat ma'ani seperti ajizan, kaitan, jahilan, mayitan, asama, ama, ya. Terima kasih. Beri aplaus untuk kelompok 2. Itu tadi pengelompokan dari sifat mustahil Allah. Ada nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Ya, udah jelas ya. Nah, berikutnya kita belajar tentang bukti kebenaran dari sifat Allah, ciri-ciri orang yang beriman kepada sifat Allah, kemudian fenomena-fenomena yang terjadi. Ya, nah itu tadi materi untuk hari ini. Jadi kesimpulannya, sifat mustahil Allah itu sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah. Klasifikasi dari sifat mustahil itu ada 4. Sifat mustahil nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Kita sebagai seorang Islam harus percaya meyakini adanya sifat-sifat Allah. Ya, walaupun sifat Allah itu tadi ada yang namanya mustahil, tidak mungkin terjadi atau tidak mungkin dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Ya, itu nanti tugasnya ya. Ya, sebelumnya kita baca doa setelah belajar. Allahumma inni istaghfiruka ma alimtanihi fatubu ila inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Ya, itu tadi pembelajaran untuk kali ini. Kurang lebihnya Bu Guru minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.